Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Andreas Parera, ST Wijayati, fraksi PDI Perjuangan. Yang pertama, tentang guru-guru yang sudah diterima di P3K dan terkhusus untuk guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Yang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang ASN yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, saya kira kalau kita mengacu kepada rencana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ASN, saya meyakini ini adalah sesuatu yang cukup lama karena ini sebuah PR yang sudah kita kerjakan sejak periode yang lalu tetapi tidak pernah selesai. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan terobosan hukum, kalau boleh saya mengusulkan, di dalam ketentuan peraturan atau di dalam Undang-Undang ASN ini tidak ada ketentuan umum apa yang disebut dengan instansi pemerintah. Sementara ada sebuah tulisan instansi pemerintah itu adalah satu kesatuan organisasi yang kemudian oleh pemerintah digunakan untuk melayani masyarakat. Mungkin tidak dengan terobosan digunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang kemudian bisa digunakan untuk menempatkan lulusan atau yang sudah lulus P3K dari sekolah-sekolah swasta. Kalau dulu ada istilah diperbantukan, kalau dulu. Nah, mungkin tidak itu kita lakukan dengan terobosan ini. Karena kalau ini kita biarkan, ini juga menjadi darurat persoalan di sekolah-sekolah swasta. Karena banyak sekali, bahkan ada satu sekolah yang tinggal kepala sekolahnya saja, gurunya lolos semua di P3K. Tentu kita tidak membiarkan sekolah swasta mengalami hal ini. Jadi menurut hemat saya, terobosan terkait dengan undang-undang ini saya kira sangat diperlukan. Tidak menunggu perubahan undang-undang ASN. Dengan membaca undang-undang yang ada, tidak ada apa itu yang dimaksud ketentuan umum tentang instansi pemerintah. Tetapi ini mungkin bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya membaca di dalam paparan ini yang perlu dijelaskan karena memang trennya kalau harapan atau APK itu kalau SD itu menurun. Karena SD itu kan perhitungannya tidak hanya yang usia, tapi ada masuknya yang dini dan yang telat masuk. Tapi saya kira ini perlu dijelaskan karena kan trennya turun, sementara untuk APK yang SD, SMP, SMA, SMK itu PT itu kan naik. Nah, APK SD-nya turun. Trennya turun karena memang datanya demikian. Hanya ini perlu dijelaskan karena supaya tidak kemudian kita beranggapan bahwa buruk. Karena kita masih melihat, dan ini persoalan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data-data yang saya miliki untuk rata-rata lama sekolah yang ada di beberapa daerah ini masih perlu mendapat perhatian khusus. Karena masih ada rata-rata lama sekolah yang di bawah 6 bahkan jauh di bawah 6. Ada yang masih 1,42 yaitu di Nduga, Papua. Ada beberapa daerah di luar itu yang rata-rata lama sekolahnya juga masih di bawah 6. Nah, menurut saya yang soal Papua perlu penjelasan khusus. Apa strateginya dengan Undang-Undang Otsus Papua memberikan kewenangan terkait dengan anggaran yang ada di Otsus Papua ini supaya rata-rata lama sekolah di beberapa daerah dan masih cukup banyak yang 6, 1, 2, 3, lebih dari 10 kabupaten kota itu masih di bawah 6. Nah, ini PR secara khusus untuk Des Papua yang dulu pernah ada di Kementerian Pendidikan, sekarang saya sepertinya masih ada. Ini saya kira ini perlu untuk kemudian berikan penjelasan bagaimana target untuk rata-rata lama sekolah. Kemudian yang terakhir menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu terkait dengan KIP kuliah yang dulu 1,108 juta, sekarang hanya 668 ribu. Nah, ini juga pasti nanti jadi masalah kalau tahun besok tidak mencapai angka 1,108 juta. Kita berharap anggaran 2022 kalau
toh kemudian ini masih dianggap ada anggaran COVID, tetapi angka 1,108 yang realisasinya menjadi 1,2 juta itu tetap bisa sama dengan seperti yang kemarin diberikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, terakhir karena belum didit-didit, saya menyampaikan terima kasih. Oh, itu saya menyampaikan terima kasih dari Gunung Kidul. Ini luar biasa supaya orang punya persepsi yang oh ternyata ini memang luar biasa gerakan untuk 1 juta guru itu. Gunung Kidul itu dari 100% yang mendaftar, yang lulus 85%, dan yang tidak mendapat formasi hanya 8%. Ya, jadi saya kira ini perlu kita apresiasi. Terima kasih Gunung Kidul. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan mohon di 2022 diperhatikan. Penjaga sekolah, kemudian TU, pustakawan, operator. Mohon itu dimasukkan formasi dan kita berjuang untuk formasi itu bersama-sama. Di daerah kita mengusulkan kepada daerah, kemudian di pusat Pak Menteri ini juga mengusulkan formasi itu kepada Kementerian Menpan RP. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.